Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial dalam penggunaan Google Classroom ya, dalam pemanfaatan Google Classroom. Sebelumnya mungkin kita bisa melihat bersama-sama ya. Google Classroom ini ada 4 komponen, nanti ada fitur, kemudian fasilitas dan juga manfaat serta praktik ya. Oke, langsung saja biar tidak berlama-lama. Apa sih Google Classroom itu? Nah, Google Classroom atau Google Class adalah sebuah fitur yang disediakan oleh Google yang bisa dimanfaatkan pendidik dalam membuat kelas, mengelola tugas, mendistribusikan materi pembelajaran, serta dapat digunakan untuk melakukan penilaian tanpa harus hadir di sebuah kelas. Nah, ini adalah logonya ya. Ini logonya Google Classroom. Nah, kemudian kegunaan Google Classroom itu sendiri yang pertama bisa membuat kelas, yang kedua membagikan materi pembelajaran, membuat presensi online, berdiskusi dengan peserta didik, melakukan penilaian dan juga memberikan nilai ya. Berikutnya, keuntungan pemanfaatan Google Classroom. Jadi kalau sudah kita menggunakan Google Classroom, keuntungannya yaitu yang pertama penyimpanan data terpusat, mengurangi penggunaan memori penyimpanan di HP atau PC, bisa terhubung dengan fitur lainnya seperti YouTube, Quizzes, dan lain-lain. Kemudian bisa berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat, serta dapat diakses di mana saja dan kapan saja, dan juga bisa lebih paperless. Baik Bapak Ibu, untuk manfaat atau keuntungan selanjutnya yaitu dengan ketika kita memanfaatkan Google Classroom, kita bisa melakukan penjadwalan dalam mengunggah materi atau presensi. Selanjutnya bisa juga mengurangi beban guru dalam mengolah nilai ya. Kemudian bisa untuk memudahkan dalam kegiatan supervisi tanpa kita harus mencari-cari lagi. Maka dengan adanya Google Classroom ini nanti data kita sudah terkumpul jadi satu, sehingga ketika supervisi berlangsung akan sangat memudahkan nggih. Baik, langsung saja kita bisa mempraktekkan nggih. Nanti ada beberapa hal yang akan kita coba untuk lakukan. Pertama, jadi yang harus dimiliki pertama kali yaitu adalah yang harus dipersiapkan dulu adalah pastikan komputer kita sudah terkoneksi dengan internet nggih. Pastikan wifi kita atau mungkin menggunakan pakai data kita itu semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian silahkan bisa dibuka browser, boleh Google, Chrome maupun Firefox atau mungkin Internet Explorer dan lain-lain. Nah, ketik di bagian browser itu adalah classroom.google.com ya. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekkan classroom.google.com. Nah, ini yang pertama harus kita lakukan adalah masuk di browser dan mengetikkan ini, dan pastikan Anda semuanya sudah memiliki email ya, dan juga password ya. Ini kita akan membuat kelas dulu. Jadi yang pertama kita akan membuat kelas terlebih dahulu, nanti langkahnya seperti apa nih. Nah, classroom.google.com ini langsung muncul di atas sendiri Bapak Ibu. Ini tinggal kita klik saja nggih. Tadi logonya sama nggih. Kita klik saja. Nah, oke, langsung masuk. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita akan membuat kelas. Ini saya masih membuat dari awal ya. Kemudian langkah yang pertama ketika kita membuat kelas yaitu kita klik tanda panah dulu, tanda tambah ini. Nah, ini kenapa di tempat saya sudah saya rubah menjadi bahasa Indonesia Google-nya. Aslinya kalau biasanya PC jenengan itu menggunakan bahasa Inggris, maka nanti juga berbahasa Inggris. Tapi ini PC saya sudah dirubah jadi bahasa Indonesia, jadi berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini kita kliknya di buat kelas ya. Nah, di bagian buat kelas ini ada notifikasi nggih. Bla 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 bla, mendaftar untuk mendapat akun G Suite. G Suite ini tentang G Suite saja nggih. Nah, kemudian kita centang tanda di sini dan kita klik lanjutkan. Nah, kalau sudah sekarang ditulis di bagian nama kelas ini, misalkan kita tulis kelasnya yaitu kelas 2C Hebat SD Kota Malang gitu saja nggih. Kelas 2C Hebat SD Kota Malang. Kemudian bagian ini bisa kita tulis tahun pelajaran. Oh, mohon maaf, mungkin bisa ditulis semester ganjil tahun pelajaran
2020-2021 misalkan seperti itu. Kemudian mata pelajaran ini kita bisa tulis karena masih SD, maka kita tulis tematik gitu nggih, tematik gitu saja deh. Nah, kelas 2C SD hebat, kelas 2C hebat SD Kota Malang. Kemudian kita tulis ruangnya yaitu kelas 2C, seperti itu saja. Nah, kemudian kita klik buat. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin munculnya create, tapi saya maunya lebih memudahkan saja, kita pergunakan. Nah, nih. Sampun nggih, kita klik buat. Nah, ini sedang proses, mohon maaf ini jaringan internetnya karena pakai apa namanya? Nah, ini kelasnya sudah terbentuk yaitu kelas 2C SD Hebat Kota Malang ya. Nah, ini kelas yang akan kita manfaatkan sebagai proses pembelajaran ya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini home-nya ya. Kemudian, nah ini bisa kita bukanya di sini ya. Nah, ini kita klik, atau mungkin nggak apa-apa ini nggak usah dibuka. Nah, ini kalau nanti jenengan itu punya banyak kelas, maka di sini akan muncul ini masih satu kelas, ini nanti di bawahnya ada kelas-kelas yang lain ya. Karena kita masih buat kelas, maka di sini akan saya perkenalkan dulu. Ini adalah forum. Kalau forum itu atau dalam bahasa Inggris itu stream ya. Di bagian stream ini biasanya kalau jenengan memiliki akun Facebook atau mungkin ya Facebook atau WA itu untuk bahan berdiskusi, atau misalkan jenengan sedang mengupload apa ya, menyapa apa di Facebook, itu sama dengan forum. Kalau di sini namanya forum. Kemudian yang kedua adalah tugas kelas. Mohon maaf ada longlongan anjing karena memang tetangga belakang rumah memiliki anjing ya. Mohon maaf sekali kalau terdengar. Nah, di sini tugas kelas. Nah, disinilah kita akan membuat tugas-tugas kelas. Entah kita membagikan materi, atau mungkin kita ingin membuat kuis, atau mungkin memberikan presensi pada anak-anak, itu ada di bagian tugas kelas ini nggih. Nah, di sini nanti kita membuatnya di sini. Kemudian yang di sebelahnya yaitu anggota. Anggota itu terdiri dari guru. Sebagai saya di sini tadi emailnya adalah guru belajar, maka di sini namanya gurunya adalah guru belajar. Kemudian nanti ketika siswa saya sudah bergabung, maka di bawah sini akan muncul nama-nama siswa saya nggih di sini nanti, karena ini kelasnya masih baru dan kita masih membuat, maka belum ada siswanya. Kemudian ketika anak-anak nanti kan ada di tugas kelas ini nanti kan ada buat apa dan lain-lain ya, kuis dan lain-lain. Nah, di sini nanti nilainya akan muncul di sini. Untuk nilai yang sudah kita lakukan, ulangan apa saja nanti akan munculnya di sini, nggih. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita masuk di sini forum tugas kelas anggota nilai ini, maka yang akan kita lakukan itu yang ini dulu, saudara-saudara ya. Yang ini dulu. Di sini kita bisa mengganti tema, nggih. Mengganti tema ini misalkan mau kita buat fotonya anak-anak, atau mungkin mau kita ganti tema yang lain, maka tinggal ini kalau pilih tema itu sudah tema-tema yang disediakan oleh Google, nggih. Nah, di sini ada banyak sekali, nanti tinggal dipilih saja. Nah, ini matematika, bahasa dan sejarah dan lain-lain. Kalau misalkan kita mau menggunakan tema kita sendiri, tinggal klik upload foto saja. Nah, kita pilih foto dari komputer. Misalnya saya mau mengambil foto di sini. Nah, bentar. Di sini ada fotonya anak-anak saya. Nah, ini image. Nah, ini mau saya upload. Tinggal diklik mengupload saja. Baik, sambil menunggu jaringan internet ini nggih. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau misalkan belum jelas dari video saya ini bisa di pause, kemudian diputar lagi, atau mungkin kalau saya sudah bisa, berarti tinggal dicepatkan saja ya. Nah, ini sedang proses mengupload foto karena memang jaringan internetnya menggunakan pakai data, jadi ya harap bersabar nih. Oke, sebentar lagi sudah selesai. Nah. Oke. Nah, di sini mau saya ambil fotonya anak-anak bagian sini, wajahnya. Nah, oke. Kalau seperti ini tinggal kalau sudah diarahkan nggih. Nah, ini tinggal pilih tema kelas. Nah, sampun. Ini sedang loading. Nah, ini sudah berganti dengan wajahnya anak-anak. Memang seperti ini, seperti kayak gelap gitu nggih. Nah, ini tadi nama kelas, kemudian di sini ada kode kelas. Nah, kode kelas ini nanti yang akan kita berikan pada anak-anak
nggih. Kode ini nanti yang akan kita berikan kepada anak-anak, tinggal di copy saja, kemudian nanti jenengan klik kanan, copy, kemudian dimasukkan di WA. Nah, itu bisa langsung menjadi, ketika anak-anak masuk di google-classroom.com tadi, anak-anak klik tanda tambah tadi, klik gabung, nanti memasukkan kode ini, nanti otomatis anak-anak sudah akan menjadi murid jenengan. Mereka akan tertambahkan di sini. Nah, tinggal klik yang seperti awal tadi, google.classroom.com, kemudian di pojok kanan atas ada tanda tambah, kemudian nanti klik gabung ke kelas, maka di situ nanti akan muncul permintaan kode, masukkan kode kelas nih, seperti itu nih. Oke, selanjutnya, nah di sini bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Nah, dibagikan sesuatu dengan kelas Anda ini misalkan bisa jenengan gunakan untuk menyapa anak-anak, misalnya memposting. Nah, ini pemberitahuan saja di awal nih, karena masih baru, masih pertama kali buat. Misalkan assalamualaikum anak-anak hebat. Nah, bagaimana? Sudah siap? Misalkan sudah siap belajar hari ini. Nah, ini nanti akan muncul di Google Classroom-nya anak-anak juga. Ini kita posting dulu nih. Nah, seperti ini. Oke, nah sudah muncul seperti ini. Assalamualaikum anak-anak hebat, sudah siap, sorry ya, ini salah nggih, sudah siap belajar hari ini. Ini bisa kita edit nggih. Nah, seperti ini, simpan. Nah, sampun seperti ini. Kemudian ini nanti untuk setiap hari jenengan bisa menyapa anak-anak. Sebenarnya fungsinya itu hampir sama Bapak Ibu seperti WhatsApp nih, ketika jenengan menyapa di grup. Nah, tapi kalau di WhatsApp itu kan biasanya tertumpuk dengan informasi-informasi yang lain. Kalau ini khusus untuk pembelajaran nih, asiknya seperti itu. Kemudian untuk tugas kelas sekarang. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat membagikan materi dulu nggih. Yang selanjutnya tadi sudah membuat kelas, sekarang kita membagikan materi. Nah, membagikan materi ini kita bisa klik di buat ini. Nah, di bagian buat ini kemudian ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan juga topik. Nah, untuk membuat, misalkan ini saya jelaskan satu-satu dulu nggih. Tugas itu untuk memberikan tugas, misalkan seperti penilaian, ulangan, kuis, dan lain-lain, itu bisa diberikan di tugas ini. Ini hampir sama dengan tugas nih. Ini saya buka saja biar tahu. Nah, ya kan, judul, petunjuk nih. Judul, petunjuk, tambahkan, buat nih. Kalau yang tugas kuis tadi, nah ini kalau yang tugas kuis, judul, petunjuk, tambahkan, buat, hampir sama, tapi ini langsung menuju ke Google Form. Ini langsung bentuknya adalah Google Form ya, langsung dibikinkan sama Google Classroom. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan. Biasanya pertanyaan ini saya manfaatkan untuk membuat presensi nggih. Jadi membuat presensinya di sini nggih. Nah, kemudian di bawahnya pertanyaan ada materi. Jika kita ingin memberikan materi, maka ini di bagian materi ini ada judul, deskripsi, tambahkan, buat. Nanti kita akan kupas satu persatu. Kemudian di bagian ini ada gunakan kembali postingan. Jadi kita sudah memposting, kemudian mau mengambil lagi bisa dari yang ini. Kemudian kalau topik itu istilahnya seperti wadah nggih. Jadi kayak wadah yang kita gunakan nggih. Tasnya, terus isinya nanti apa saja itu topik. Jadi sebelum membuat tugas kuis, pertanyaan, materi, ini kita buat topik dulu. Topiknya mau apa? Nah, sekarang kita buat topik dulu nggih. Nah, untuk yang pertama yang kita lakukan adalah membuat topik. Misalkan topiknya adalah materi ajar kelas 2. Tanggalnya biasanya saya melampirkan tanggal, meskipun sebenarnya sudah ada tanggal, tapi saya biasanya selalu melampirkan tanggal sama muatan apa, supaya langsung ketika saya melihat, ketika saya mencari itu bisa langsung. Materi ajar kelas 2, misalkan muatan bahasa Indonesia gitu nggih, misalnya ini nggih. Atau nanti kalau misalkan jenengan punya yang lain boleh. Materi bahasa Indonesia Senin 7 September. Nah, 2020 seperti itu nih. Tinggal kita klik tambahkan. Nah, ini topik yang akan nanti kita
munculkan juga di penanda anak-anak siswa hanya dapat melihat topik dengan postingan yang dipublikasikan. Kemudian sekarang kita berikan di dalamnya, ini kita sudah punya tas. Nah, isinya apa? Isinya kita mau memberikan materi, misalkan gitu. Kita mau memposting materi, maka tinggal klik materi saja. Nah, terus kita buat materinya adalah di sini materi ajar bahasa Indonesia, misalkan gitu nggih. Nah, oke. Di sini kita beri deskripsinya, misalkan silahkan dibaca ya anak-anak, misalkan seperti itu nggih. Nah, silahkan dibaca ya anak-anak, selamat membaca ya anak-anak, boleh kita menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian di bagian sini buat itu kita bisa membuat dokumen, slide, spreadsheet, kemudian gambar, formulir. Ini semuanya dari Google Drive nih. Ini nanti langsung ketika diklik nanti akan masuknya di Google Drive. Membuat dokumen itu sama dengan membuat Word, dia tampilannya Word, tapi membuatnya adalah di Drive-nya, di Google Drive. Begitu juga slide, PowerPoint ini ya. Kemudian ini yang Microsoft Excel sama dengan spreadsheet itu Microsoft Excel. Kemudian ada gambar dan juga formulir. Nah, karena biasanya panjenengan kan sudah memiliki materi, maka tinggal klik ditambahkan saja, kemudian klik Google Drive. Oke. Di Google Drive ini kita klik, kemudian nah di sini nanti ada tampilan terbaru upload drive saya dan berbintang. Maka tinggal diklik upload. Nah, di-upload. Saya ulangi lagi nggih. Tambahkan Google Drive itu untuk mengambil materi yang sudah tersimpan di laptop atau HP. Link itu bisa kita ambil dari web atau dari YouTube dan lain-lain. File itu juga hampir sama dengan Google Drive. Kalau YouTube juga memang benar-benar kita searching YouTube-nya, kita ambilnya di sini bisa. Nanti akan saya tunjukkan dulu. Sekarang saya mau melampirkan materi yang sudah saya buat di komputer. Maka kita tinggal klik upload, kemudian klik browse di sini. Nah, klik browse. Selanjutnya di belajar Google Classroom ini kita klik materinya saya yang ini, misalkan bahasa Indonesia minggu pertama tentang kalimat ungkapan. Ini karena saya mengambilnya per matpel dulu. Kemudian klik open. Nah, 9,2 mega ini masih loading dulu. Baik, sambil menunggu karena lumayan lama jaringan internetnya. Nah, ini adalah materi yang sudah kita unggah tadi ketika sudah selesai maka munculnya ini. Ini adalah materi dari Google Drive seperti itu Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menambahkan materi tadi kan sudah dari Google Drive, ini sama dengan ini, link YouTube Kalau kita mau link YouTube berarti tinggal kita klik saja. Kita buka dulu video yang akan kita upload atau kita perlihatkan kepada anak-anak. Misalkan di sini ada video saya yang saya buat. Nah, bentar Bentar. Oke. Rizky, ini YouTube saya. Nah, di sini ada video yang ingin saya masukkan. Nah, ini misalkan saya mau membuat atau memberikan materi ini. Nah, ini mau saya berikan kepada anak-anak, maka kita tinggal klik bagikan di sini. Nah, dibagikan ini ada salin. Ini salin linknya, disalin dulu. Kemudian nah, kita kembali ke Google Classroom setelah kita bagikan, kemudian klik salin, kemudian kita kembali ke ini link. Linknya ini tinggal kita masukkan saja. Nah, tinggal dipastekan di sini, klik kanan paste, atau mungkin saya ulang lagi karena saya terbiasa pakai mouse. Klik kanan paste. Nah, ini tinggal tambahkan link saja. Nah, sampun, ini sudah langsung masuk. Nah, di sini keuntungannya Google Classroom kalau mau diposting, dan sekarang juga anak-anak bisa lihat tinggal klik posting. Tapi kalau misalkan ini baru besok, misalkan jenengan mau dilihat anak-anak besok, tinggal diklik ini. Nah, diklik pojok ini, saya ulangi lagi, diklik segitiga ke bawah ini,
klik jadwalkan. Nah, klik jadwalkan. Nah, di sini tinggal diganti tanggalnya, mau ini terposting kapan. Jenengan sudah tidak perlu memposting kalau sudah mengatur tanggalnya ini. Misalkan mau saya posting tanggal 8 gitu nggih. Nah, ini nanti tinggal diganti jamnya, tinggal klik jadwalkan, maka sudah otomatis akan terjadwal tanggal 8 nanti terposting sendiri. Nah, biar tahu nggih, jadi dari yang apa kita posting sekarang nggih, kalau di postingnya sekarang nanti akan munculnya di bagian forum atau stream. Nanti itu yang dilihat anak-anak nggih. Kita klik posting saja biar kita tahu nggih. Nah, di bagian apa namanya formulir ini nggih, di bagian ini tadi kita sudah membuat. Nah, kita klik buat, kemudian kita klik formulir. Nah, nanti otomatis coba jenengan lihat di sini. Nah, ini akan langsung menuju ke Google Form nggih. Kita buat kuisnya di Google Form saja supaya lebih, ya memang seperti itu, memang terhubungnya dengan Google Form. Nah, Google Form, kemudian yang pertama kita lakukan adalah mengganti judul dulu. Penilaian harian, sama ini judulnya sama-sama ya. Tema 3 misalkan gitu ya. Nanti ini saya beri contohnya yang sederhana dulu saja. Nah, ini biasanya langsung terganti penilaian. Nah, setelah kita posting maka, nah ini sudah selesai kita posting. Nah, ini munculnya akan di sini. Nah, di sini guru belajar memposting materi baru, materi ajar bahasa Indonesia. Ini nanti tinggal yang diklik anak-anak, kemudian mereka tinggal membuka saja, klik. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya ketika kita ingin membuat kuis atau membuat penilaian? Maka yang kita lakukan adalah menuju ke sini, tugas kelas ya. Tugas kelas, kemudian jangan lupa kita membuat topik dulu. Membuat topiknya apa? Penilaian, misalnya nih, penilaian harian. Misalkan tema 3 Senin gitu nggih. Saya terbiasa untuk memberikan tanggal, padahal aslinya sudah tercantum juga di situ, tapi tidak apa-apa supaya lebih mudah melihatnya. Biasanya seperti itu. Senin 7 September 2020. Kita klik tambahkan, ya. Nah, ini sudah muncul topiknya, tinggal kita isi. Isinya apa ya? Isinya ulangan atau penilaian. Kita klik dibuat, kemudian kita pilihnya adalah tugas yang ini ya. Tugas kuis bisa kita klik yang tugas saja ya. Nah, di sini kita tulis penilaian apa? Penilaian harian tema 3 kelas 2 misalkan gitu nih. Nah, di sini ditulis petunjuknya apa? Kerjakan secara misalkan nih, mandiri ya, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kita klik di bagian ini, ada tambahkan dan buat. Kalau jenengan sudah tambahkan atau sudah membuat, maka tinggal ditambahkan saja ya. Caranya sama seperti mengambil materi atau menambahkan materi tadi. Tapi kalau jenengan belum buat, maka tinggal diklik di sini buat. Terus ada pilihan dokumen, slide, spreadsheet, gambar, formulir. Yang kita pilih ketika kita ingin membuat penilaian adalah yang formulir. Jadi ini adalah Google Form ya. Ini bisa langsung terhubung dengan Google Form kita yang nantinya akan tersimpan di Google Drive ya. Kalau sudah muncul seperti ini, langsung di bagian atas sendiri kita tulis di sini. Nah, ini karena baru muncul pertama kali, oke, mengerti. Nah, kita pilih, kita tulis di sini atas sendiri penilaian harian tema 3, misalkan seperti itu nggih. Tema 3. Nah, di sini juga kita tulis, sudah langsung otomatis ketika jenengan mengisi yang ini sudah selesai, maka yang sini akan otomatis. Nah, kalau sudah di sini tinggal deskripsinya, misalkan sama kayak tadi, kerjakan dengan teliti. Ya, misalkan gitu. Boleh. Kemudian di bagian ini, di bagian setelan ini, nggih, bagian pengaturan ini,
Nah, ini ada umum, presentasi, sama kuis. Nah, yang harus kita klik adalah kumpulkan alamat email. Jadi mereka harus memasukkan email, nggih. Kalau ini tidak diklik sebenarnya tidak apa-apa. Nggih, nanti ada opsi menuliskan nama, nggih. Siapa namamu? Misalkan seperti itu. Kemudian yang ini adalah perlu masuk. Jadi ini anak-anak hanya bisa mengerjakan selama 1 kali saja. Oke, ini yang penting. Biasanya kalau ulangan kan mengerjakannya cuma 1 kali, maka ini harus kita klik. Nah, kemudian edit setelah mengirimkan. Lihat di diagram ringkasan ini tidak perlu dicentang ketika anak-anak mengerjakan. Kemudian selanjutnya yang bagian presentasi ini, nah ini tidak masalah, tidak usah diisi apa-apa dan tidak usah dicentang. Kemudian kuis, nah yang ini wajib dicentang kalau kita mau mengadakan ulangan, ya. Ini wajib dicentang. Nah, saya ulangi lagi. Nah, kemudian klik simpan. Sampun. Atau di bawah ini juga ada pengaturan yang lain. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab, jawaban yang benar, kemudian nilai poin mereka bisa melihat. Kalau yang ini, rilis nilai ini segera setelah pengiriman. Jadi anak-anak setelah mengerjakan langsung bisa melihat nilainya ini. Kalau tidak berarti klik yang ini, ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, sampun. Nah, ini alamat email nanti harus diisikan. Kemudian pertanyaan, sekarang kita tulis di klik ini, misalkan tuliskan nama lengkapmu, ngaten nggih. Tuliskan nama lengkapmu, misalkan seperti itu, maka diisi jawaban singkat, tidak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya yang ini harus wajib diisi nggih, supaya nanti anak-anak tidak terlewat. Biasanya kalau tidak wajib diisi itu bisa terlewat. Nah, sekarang yang bawahnya, misalkan kelas tidak kalau jenengan mau menunjukkan kelas berarti tidak apa-apa, ditambahkan diberi opsi kelas seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang soalnya, ketika kita ingin membuat soal ini tampilan awal saja. Nah, ini soalnya seperti ini di sini. Nah, di sini soalnya adalah di section 2 atau bagian 2, kita tulis misalkan apa ya? Pilihlah jawaban yang paling benar, ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini deskripsinya juga boleh diisi atau boleh tidak. Kemudian di sini kita tambahkan pertanyaan. Di sini soalnya. Nah, ini adalah soalnya, misalkan ringan tangan artinya. Nah, ini nanti bisa jenengan mau soalnya apa, soalnya pilihan ganda, kotak centang, apa atau yang lain boleh, tapi saya sarankan untuk masih permulaan kita buat yang pilihan ganda dulu nih. Nah, pilihan ganda misalkan di sini ringan tangan artinya suka menolong. Terus kemudian di sini adalah suka mencuri, misalkan gitu nih. Atau di sini ada lagi kepala dingin gitu, misalkan 3 opsi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal mengatur kunci jawabannya. Oke, kunci jawaban yang benar apa? Kita beri nilai berapa kalau benar? Misalkan soalnya 10, berarti biar mendapatkan nilai 100 berarti poinnya adalah 10, misalkan gitu ya. Tapi karena ini saya bikinnya 2 soal saja, maka 50, misalkan seperti itu. Ringan tangan artinya apa? Jawaban yang benar kita klik. Nah, ini ada centang berarti ini jawaban yang benar. Kalau sudah tinggal kita klik selesai, ya. Dan jangan lupa untuk membuat wajib diisi ini, ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tambahkan 1 soal lagi, masih pilihan ganda saja. Misalkan kepala dingin. Oh, tenang. Gini. Kepala dingin artinya titik-titik. Artinya adalah sombong, misalkan nih, sombong, pemarah, tenang, misalkan gitu nih. Nah, terus kemudian jangan lupa untuk memberikan kunci jawabannya. Yang manakah kunci jawabannya? Nah, kita beri poin dulu nggih, 50. Kunci jawabannya adalah tenang, gitu nggih. Nah, ini biasanya, nah kita klik selesai. Kalau ini ada titik 3 ini adalah acak urutan opsi. Jadi pilihannya itu bisa diacak, nanti ini ditukar-tukar seperti itu. Ini kita klik acak urutan opsi, ya. Nanti setiap anak jadi tidak sama. Nah, kalau sudah selesai, ini tinggal kita close saja tanpa kita apapun, kita tidak perlu mengirim atau apa, tidak. Jadi tinggal kita
close saja, nanti otomatis sudah akan tersimpan. Oh ya, tapi kalau jenengan mau melihat tampilan kuisnya bisa diklik di pratinjau ini ya. Ini untuk tampilan kuisnya. Nah, ini kita close saja. Nah, kalau sudah, ini sudah jadi. Ini saya refresh dulu biar namanya terganti. Nah, ini sudah selesai yang ini tadi kuisnya ya. Ntar saya edit dulu, belum selesai dan belum saya posting. Kalau mau jenengan, ini sudah berganti nggih namanya penilaian harian tematika. Di sini mau jenengan tugaskannya kapan? Nah, kalau mau sekarang juga dikerjakan maka tinggal klik tugaskan. Kalau mau dijadwalkan silahkan tinggal diklik dijadwalkan. Misalkan ini dijadwalkan boleh ya. Saya mau jadwalkannya besok, misalkan tanggal 8 September. Kemudian ini tinggal diklik jadwalkan. Jamnya bisa kita atur, misalkan jam 07 boleh ya, penilaiannya jam 7. Nah, ini dijadwalkan, nanti jenengan tanpa mengeklik atau apapun jenengan lupa tidak akan masalah ya. Nah, ini untuk batas waktu pengerjaan itu bisa diganti atur nih. Tidak ada batas waktu, ini kalau mau diatur boleh. Nah, ini harus dijadwalkan sebelum batas waktu, misalkan tanggal, ini mau kita jadwalkannya 9. Nah, 9 September gitu ya. 9 September waktunya pukul 23 malam, maka nanti ketika sudah hari Rabu tanggal 9 September ini sudah tidak bisa lagi dikerjakan ya. Kita klik jadwalkan. Nah, sudah selesai. Ini tinggal kita masukkan, tinggal diklik kemudian ditaruh di sini. Nah, sampun cuman seperti itu saja untuk penilaiannya. Sangat mudah sekali nggih. Nanti untuk hasil nilainya bisa kita bikin video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Nah, setelah kita posting maka, nah ini sudah selesai kita posting. Nah, ini munculnya akan di sini. Nah, di sini guru belajar memposting materi baru, materi ajar bahasa Indonesia. Ini nanti tinggal yang diklik anak-anak, kemudian mereka tinggal membuka saja, klik. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya ketika kita ingin membuat kuis atau membuat penilaian? Maka yang kita lakukan adalah menuju ke sini, tugas kelas ya. Tugas kelas, kemudian jangan lupa kita membuat topik dulu. Membuat topiknya apa? Penilaian, misalnya nih, penilaian harian. Misalkan tema 3 Senin gitu nggih. Saya terbiasa untuk memberikan tanggal, padahal aslinya sudah tercantum juga di situ, tapi tidak apa-apa supaya lebih mudah melihatnya. Biasanya seperti itu. Senin 7 September 2020. Kita klik tambahkan, ya. Nah, ini sudah muncul topiknya, tinggal kita isi. Isinya apa ya? Isinya ulangan atau penilaian. Kita klik dibuat, kemudian kita pilihnya adalah tugas yang ini ya. Tugas kuis bisa kita klik yang tugas saja ya. Nah, di sini kita tulis penilaian apa? Penilaian harian tema 3 kelas 2, misalkan gitu nih. Nah, di sini ditulis petunjuknya apa? Kerjakan secara misalkan nih mandiri ya, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kita klik di bagian ini, ada tambahkan dan buat. Kalau jenengan sudah tambahkan atau sudah membuat, maka tinggal ditambahkan saja ya. Caranya sama seperti mengambil materi atau menambahkan materi tadi. Tapi kalau jenengan belum buat, maka tinggal diklik di sini buat. Terus ada pilihan dokumen, slide, spreadsheet, gambar, formulir. Yang kita pilih ketika kita ingin membuat penilaian adalah yang formulir. Jadi ini adalah Google Form ya. Ini bisa langsung terhubung dengan Google Form kita yang nantinya akan tersimpan di Google Drive ya. Kalau sudah muncul seperti ini, langsung di bagian atas sendiri kita tulis di sini. Nah, ini karena baru muncul pertama kali, oke, mengerti. Nah, kita pilih, kita tulis di sini atas sendiri penilaian harian tema 3, misalkan seperti itu nggih. Tema 3. Nah, di sini juga
kita tulis, oh sudah langsung otomatis ketika jenengan mengisi yang ini sudah selesai, maka yang sini akan otomatis. Nah, kalau sudah di sini tinggal deskripsinya, misalkan sama kayak tadi, kerjakan dengan teliti, ya, misalkan gitu. Boleh. Kemudian di bagian ini, di bagian setelan ini, nggih, bagian pengaturan ini. Nah, ini ada umum, presentasi, sama kuis. Nah, yang harus kita klik adalah kumpulkan alamat email. Jadi mereka harus memasukkan email, nggih. Kalau ini tidak diklik sebenarnya tidak apa-apa. Nggih, nanti ada opsi menuliskan nama, nggih. Siapa namamu? Misalkan seperti itu. Kemudian yang ini adalah perlu masuk. Jadi ini anak-anak hanya bisa mengerjakan selama 1 kali saja. Oke, ini yang penting. Biasanya kalau ulangan kan mengerjakannya cuma 1 kali, maka ini harus kita klik. Nah, kemudian edit setelah mengirimkan. Lihat di diagram ringkasan ini tidak perlu dicentang ketika anak-anak mengerjakan. Kemudian selanjutnya yang bagian presentasi ini, nah ini tidak masalah, tidak usah diisi apa-apa dan tidak usah dicentang. Kemudian kuis, nah yang ini wajib dicentang kalau kita mau mengadakan ulangan, ya. Ini wajib dicentang. Nah, saya ulangi lagi. Nah, kemudian klik simpan, sampun. Atau di bawah ini juga ada pengaturan yang lain. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab, jawaban yang benar, kemudian nilai poin mereka bisa melihat. Kalau yang ini, rilis nilai ini segera setelah pengiriman. Jadi anak-anak setelah mengerjakan langsung bisa melihat nilainya ini. Kalau tidak berarti klik yang ini, ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, sampun. Nah, ini alamat email nanti harus diisikan. Kemudian pertanyaan, sekarang kita tulis di klik ini, misalkan tuliskan nama lengkapmu, ngaten nggih. Tuliskan nama lengkapmu, misalkan seperti itu, maka diisi jawaban singkat, tidak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya yang ini harus wajib diisi nggih, supaya nanti anak-anak tidak terlewat. Biasanya kalau tidak wajib diisi itu bisa terlewat. Nah, sekarang yang bawahnya, misalkan kelas tidak kalau jenengan mau menunjukkan kelas berarti tidak apa-apa, ditambahkan, diberi opsi kelas seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang soalnya, ketika kita ingin membuat soal ini tampilan awal saja. Nah, ini soalnya seperti ini di sini. Nah, di sini soalnya adalah di section 2 atau bagian 2, kita tulis. Misalkan apa ya? Pilihlah jawaban yang paling benar. Oke, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini deskripsinya juga boleh diisi atau boleh tidak. Kemudian di sini kita tambahkan pertanyaan. Di sini soalnya. Nah, ini adalah soalnya, misalkan ringan tangan artinya. Nah, ini nanti bisa jenengan mau soalnya apa, soalnya pilihan ganda, kotak centang, apa atau yang lain boleh, tapi saya sarankan untuk masih permulaan kita buat yang pilihan ganda dulu nggih. Nah, pilihan ganda misalkan di sini ringan tangan artinya suka menolong. Terus kemudian di sini adalah suka mencuri, misalkan gitu nggih. Atau di sini ada lagi kepala dingin gitu, misalkan 3 opsi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal mengatur kunci jawabannya. Oke, kunci jawaban yang benar apa? Kita beri nilai berapa kalau benar? Misalkan soalnya 10, berarti biar mendapatkan nilai 100 berarti poinnya adalah 10, misalkan gitu ya. Tapi karena ini saya bikinnya 2 soal saja, maka 50, misalkan seperti itu. Ringan tangan artinya apa? Jawaban yang benar kita klik. Nah, ini ada centang berarti ini jawaban yang benar. Kalau sudah tinggal kita klik selesai, ya. Dan jangan lupa untuk membuat wajib diisi ini, ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tambahkan 1 soal lagi, masih pilihan ganda saja. Misalkan kepala dingin. Oh, tenang. Gini. Kepala dingin artinya titik-titik. Artinya adalah sombong, misalkan nggih, sombong, pemarah, tenang, misalkan gitu nggih. Nah, terus kemudian jangan lupa untuk memberikan kunci jawabannya. Yang manakah kunci jawabannya? Nah, kita beri poin dulu nggih, 50. Kunci jawabannya adalah
tenang gitu nggih. Nah, ini biasanya kita klik selesai. Kalau ini ada titik 3 ini adalah acak urutan opsi. Jadi pilihannya itu bisa diacak, nanti ini ditukar-tukar seperti itu. Ini kita klik acak urutan opsi ya. Nanti setiap anak jadi tidak sama. Nah, kalau sudah selesai, ini tinggal kita close saja tanpa kita apapun, kita tidak perlu mengirim atau apa, tidak. Jadi tinggal kita close saja, nanti otomatis sudah akan tersimpan. Oh ya, tapi kalau jenengan mau melihat tampilan kuisnya bisa diklik di pratinjau ini ya. Ini untuk tampilan kuisnya. Nah, ini kita close saja. Nah, kalau sudah, ini sudah jadi. Ini saya refresh dulu biar namanya terganti. Nah, ini sudah selesai yang ini tadi kuisnya ya. Ntar saya edit dulu, belum selesai dan belum saya posting. Kalau mau jenengan, ini sudah berganti nggih namanya penilaian harian tematika. Di sini mau jenengan tugaskannya kapan? Nah, kalau mau sekarang juga dikerjakan maka tinggal klik tugaskan. Kalau mau dijadwalkan silahkan tinggal diklik dijadwalkan. Misalkan ini dijadwalkan boleh ya. Saya mau jadwalkannya besok, misalkan tanggal 8 September. Kemudian ini tinggal diklik jadwalkan, jamnya bisa kita atur, misalkan jam 07 boleh ya, penilaiannya jam 7. Nah, ini dijadwalkan, nanti jenengan tanpa mengeklik atau apapun jenengan lupa tidak akan masalah ya. Nah, ini untuk batas waktu pengerjaan itu bisa diganti atur nih, tidak ada batas waktu. Ini kalau mau diatur boleh. Nah, ini harus dijadwalkan sebelum batas waktu, misalkan tanggal, ini mau kita jadwalkannya 9. Nah, 9 September gitu ya. 9 September waktunya pukul 23 malam, maka nanti ketika sudah hari Rabu tanggal 9 September ini sudah tidak bisa lagi dikerjakan ya. Kita klik jadwalkan. Nah, sudah selesai. Ini tinggal kita masukkan, tinggal diklik kemudian ditaruh di sini. Nah, sampun cuman seperti itu saja untuk penilaiannya. Sangat mudah sekali nggih. Nanti untuk hasil nilainya bisa kita bikin video berikutnya.